Selamat pagi Bapak Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi GNHBN Base. Pada kesempatan ini kiranya saya menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, tibalah saatnya kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup menghiburkan, menguatkan, bahkan memulihkan kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Kami siap untuk diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini Senin 27 November 2023 terambil dari dua pembacaan. Yang pertama dari kitab Sakaria pasal 7 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yang kedua Efesus pasal 2 ayat yang ke-20. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengalami proses pengenalan yang lebih dan lebih lagi di dalam Tuhan. Sehingga Bapak Saudara, iman kita tidak hanya berdasarkan apa yang saya tahu atau pengetahuan kita saja, tetapi bagaimana kita beriman dari hati yang sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dari hari ke hari. Dan itu Bapak Ibu Saudara bisa dinyatakan dengan bagaimana kita memperlakukan sesama kita. No second class person. Tidak ada kelas nomor 2 bagi setiap orang. Kita tahu Bapak Saudara bahwa Tuhan datang ke dalam dunia ini karena kasih-Nya bagi semua orang. Siapa saja, di mana saja, kapan saja, Tuhan hadir bagi semua golongan manusia. Kaya, miskin, tua, muda, kecil, ataupun besar, dan lain sebagainya. Pembacaan dalam kitab Sakaria, janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Bapak Ibu, janda dan anak yatim tidak boleh ditindas. Bahkan Allah memberi hukum yang khusus untuk memperlakukan janda dan anak yatim. Dan hukum Taurat secara khusus mengatur kesejahteraan dan menjamin keadilan kehidupan para janda dan anak yatim. Karena Bapak Saudara, bahwa janda dan anak yatim ini ya adalah golongan orang yang tidak memiliki laki-laki dewasa ya, yang mempertanggungjawabkan kehidupan mereka, yang menjadi kepala rumah tangga atas mereka, yang melindungi kepentingan mereka. Karena Bapak Saudara, bahwa janda dan anak-anak yatim ini Bapak Ibu bahwa rentan sekali mengalami penindasan karena mereka dianggap orang kelas nomor 2 di tengah masyarakat. Ya, Bapak Ibu, di dalam Keluaran pasal 22 ya ayat 22 sampai 24 mengatakan, seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini menyatakan bahwa Tuhan begitu mengasihi janda dan anak yatim. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, no second class, tidak ada orang kelas 2 bagi kita orang percaya. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi semua orang ya,
tanpa mempedulikan suku, agama, ras, dan juga status sosial siapapun, ya. Kadang manusia kan membedakan gitu kan, ini kaya atau miskin gitu kan, berpengaruh atau tidak, punya jabatan atau tidak gitu kan. Senyum aja pakai level gitu ya. Senyum aja pakai level, kalau levelnya sama senyum, kalau enggak senyum gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar no second class, apalagi merancang yang jahat. Hati-hati Ibu Saudara, karena apa? Karena Tuhan memperhitungkan setiap jeritan hati, tetesan air mata, orang lemah, orang letih lesu, orang yang tidak berdaya, orang yang tidak mampu membela dirinya. Tuhan berpihak atas mereka. Bahkan Tuhan bisa mengangkat orang lemah, yang tidak berdaya itu, yang tidak punya apa-apa itu, Dia akan mengangkat mereka. Tuhan mengangkat mereka, membela mereka untuk mempermalukan orang-orang yang tinggi hati. Hati-hati Saudara. Oleh sebab itu kita hari ini Tuhan mengingatkan bagaimana kita untuk melakukan, menyatakan keadilan itu. Bahkan sering kita merampas hak orang lemah, hak orang miskin, hak orang tak berdaya. Kita ambil haknya untuk kepentingan kita. Bapak Ibu, mari hari ini no second class. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita apa adanya. Kasih Tuhan itu tanpa batas, unlimited. Love without limits. Tuhan mengasihi kita apa adanya Bapak Saudara. Oleh sebab itu mari kita memperlakukan orang lain juga dengan penuh kasih, tanpa membeda-bedakan. Tanpa membeda-bedakan status mereka. Bahkan mari kita merangkul mereka, menolong mereka, membela hak-hak mereka, sehingga mereka mengalami dan menerima keadilan di dalam kehidupannya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman Tuhan yang tak terbatas kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Ya Tuhan, mampukan kami untuk mengasihi sesama kami tanpa batas, tanpa membeda-bedakan status sosial ataupun keadaan apapun yang membedakan. Bila kami mengasihi semua orang, terlebih para janda, anak yatim yang lemah tak berdaya, tanpa dapat membela dirinya sendiri, tapi kami mau Tuhan Yesus untuk menolong mereka. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, karena cinta Tuhan tanpa batas. Tuhan mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, kasih yang kekal, kasih yang tak menuntut balas, kasih yang sesungguhnya, kasih yang sejati, yaitu kasih agape. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan Gelangdeng yang Bian Base dimanapun berada. Sekiranya ada yang sakit, Tuhan kiranya berkenan menyembuhkan. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan berkenan kiranya menghiburkan. Sekiranya ada yang beban berat dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan anak-anak, pemuda-pemudi, dalam pergumulan pekerjaan, pergumulan pendidikan, teman hidup, jodoh, keturunan, sakit penyakit, masa depan, masa tua, dan begitu banyak persoalan yang terjadi. Bila kami tetap mau mengandalkan Tuhan, sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa buat pemerintahan bangsa Indonesia ini. Kiranya Kau berkenan melawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mohon berkat daripada-Mu Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.